Malam itu Mosa pulang berkendara sendiri. Di belakangnya sebuah mobil suruhan Lingga mengikuti. Memang bertugas mengantar Mosa sampai rumah. Perempuan itu pun menjadi lebih tenang dan fokus pada jalanan. Sampai rumah, Mosa bersih-bersih dulu, mencuci tangan, kaki, dan menukar pakaiannya, baru menyapa Gasta yang saat ini tengah ditenangkan sang nenek. "Bu, Gasta rewel?" tanya Mosa menghampiri ke kamarnya. "Mama," pekik bocah 4 tahun itu turun dari gendongan neneknya dengan mata sembab, langsung berhambur menyapa ibunya. Sepertinya Gasta menangis sehabis bangun tidur dan susah ditenangkan. Mosa langsung mengangkat tubuh kecil Gasta dalam gendongan, lalu duduk di bibir ranjang memangkunya. "Gasta kenapa nangis?" tanya Mosa mulai deep talk dengan putranya. "Mama kenapa pergi nggak ngajakin Gasta?" "Aku nyariin Mama nggak ada, aku ditinggal." "Mama kemana?" tanya bocah 4 tahun itu mewawancara ibunya. "Mama jenguk Papa sayang, Papa Lingga sakit, kasihan," jawab Mosa memberikan pengertian. "Papa masih sakit, Gasta kangen sama Papa," ucap bocah kecil itu mendadak sendu. "Gasta mau telepon?" tawar Mosa. Barangkali bocah kecil itu merindukan ayahnya. "Iya, Ma," jawabnya ngangguk mengiyakan. "Gasta tunggu dulu bentar ya, duduk sini dulu. Mama ambil handphone Mama dulu di kamar," ujar perempuan itu menurunkan putranya dari pangkuannya. Beranjak keluar mengambil bedah pipi yang masih tersimpan di tasnya sejak pulang. Perempuan itu baru saja membuka layar ponsel dan hendak mencari nomor sang mantan. Nyatanya, pria yang hendak dihubunginya baru saja melakukan panggilan tak terjawab sampai beberapa kali. Mosa langsung menghubungi balik. "Maaf Mas, aku baru saja dari kamar Ibu. Tadi telepon ya? Ini kebetulan Gasta juga pengen ngomong sama kamu," ucap Mosa di ujung telepon. Mereka memindah panggilan biasa ke video call agar putranya bisa melihat langsung gambar ayahnya. "Iya, mastiin aja udah sampai rumah. Mana Gasta? Aku juga kangen," saut Linggah menanti wajah putranya muncul di layar ponselnya. Mosa berjalan cepat menghampiri putranya yang masih stay di kamar neneknya. "Gah, ini Papa sayang, ayo bicara, katanya kangen," seru Mosa menginterupsi putranya. Mosa mendekatkan ponselnya tepat di hadapannya, membiarkan anak dan bapak itu saling menyapa. Mereka bercakap-cakap cukup banyak sampai Gasta mengabaikan dan perlahan sibuk sendiri dengan mainannya. Wajahnya kembali ceria. Ponsel kembali dikuasai oleh Mosa. Tinggallah mereka berdua yang kini saling berhadapan di layar handphone. "Udah dulu Mas, kamu istirahat saja," pamit Mosa menyudahi panggilannya. "Bentar, jangan lupa bilang ke Ibu, kabari aku bagaimana baiknya," ucap Lingga mengingatkan. "Iya, aku tidak lupa kok. Masih sabar kan buat besok?" "Enggak, pengen ada yang nemenin setiap saat kamu pulang, rasanya ada yang hilang," jawab pria itu sendu. "Duh, ngalahin Gasta nih rewelnya." "Sudah Mas, istirahat, aku matiin ya." "Bentar, jangan dimatiin, buru-buru amat, aku masih pingin ngobrol. Orang sakit nggak boleh banyak bicara, harus banyak istirahat. Sampai ketemu besok Mas, semoga sudah sembuh biar bisa pulang," ucap Mosa penuh doa. Iya, aku nurut, I love you," ucap Linggah memungkasi obrolan mereka.
Mosa hanya menatap dengan senyuman. Sepertinya Lingga masih menanti jawabannya, tetapi keburu sambungan itu terputus. Ya ampun, belum dijawab kok malah dimatiin sih? Gumam Lingga mengomel, membuat hatinya tidak nyaman saja. Untuk melenyapkan rasa penasaran akan jawabannya, Lingga sampai menanyakan di sebuah pesan, "Sayang, kenapa belum dijawab? Sudah dimatiin. Kata terakhirku itu penting, jujur dari hati, Papa Gasta." Lingga langsung mengirim pesan bernada protes, berharap Mosa segera membalasnya. Namun menunggu beberapa detik, menit, bahkan jam tak kunjung dibuka. Sepertinya Mosa sudah meninggalkan ponselnya. Benar saja, karena saat ini Mosa tengah ngobrol dengan ibunya perihal keinginan ayah Rick dan keluarga mengenai pernikahan yang direncanakan di rumah sakit. "Kenapa buru-buru sekali, Za?" ucap ibu seperti tak begitu lega. "Keinginan Pak Re baiknya gitu, Bu. Mosa sih udah seret, tapi ya tetap nurut sama ibu. Baiknya gimana?" "Maaf nak, ibu kurang seret. Kenapa tidak menunggu sampai Lingga pulang dulu? Jadi nikahnya di rumah saja, tidak harus di rumah sakit. Apa kamu sudah yakin?" Tandas ibu tidak ingin sampai putrinya mengalami gejolak batin yang dalam. "Insya Allah, Bu. Mosa sudah siap membina rumah tangga kembali. Kalau maunya ibu di rumah saja, Mosa nurut apa kata ibu saja. Besok kalau ayah Re datang, ibu yang bilang." "Iya, biar besok ibu yang bilang. Ibu tidak keberatan kalian rujuk. Memang mungkin kalian kembali berjodoh, tapi Lingga kan masih sakit. Biar fokus dulu dengan kesehatannya. Lagian kamu sudah dihibah secara jelas. Insya Allah tetap akan berjalan sesuai rencana." Jujur Bu Maryam kurang sreg jika kembali meminang putrinya hanya secara sirih. Biarlah menunggu sebentar lagi, lebih sabar lagi, agar pernikahan mereka bukan hanya di hadapan agama sebagai pihak perempuan dan juga sudah pernah mempunyai pengalaman yang tidak mengenakan. Dia tidak ingin terjadi sesuatu hal di depan nanti yang tentu saja banyak kemungkinan. "Sekarang kamu istirahat saja nak, ini sudah malam. Besok biar ibu yang bilang ke Pak Re dan Bu Alicia. Jangan khawatir tentang apapun. Kalau kalian memang berjodoh pasti ada jalannya," ucap Bu Maryam menenangkan putrinya. Mosa mengangguk sembari menggendong Gasta ke kamarnya. Biarpun pendapat ibu agak kurang sreg di hati, tetapi ada benarnya juga. Menikah secara agama dan terburu-buru agak lain. Memang kalau Mosa saja bisa betah dengan kesendiriannya selama 4 tahun, kenapa hanya menunggu yang mungkin tidak lama merasa enggan? Sabar, mungkin benar kata ibu. Keesokan paginya Mosa baru membuka chat dari Lingga. Dia tidak membalas perihal ungkapan cintanya itu. Ia lebih kepikiran tentang keputusan dan nasihat ibunya. Perempuan itu hanya mengirim balasan "selamat pagi" dan memberi semangat untuk mantan suaminya. Setelah itu Mosa kembali beraktivitas pagi seperti biasanya. Mosa lebih dulu mengurusi Gasta yang hendak sekolah, lalu mengantarnya. Sebenarnya ada niatan untuk jenguk Lingga pagi ini, tetapi dia menahan diri untuk nanti sore saja. Kebetulan juga hari ini Mosa ada pesanan yang harus jadi. Agak sedikit repot memang. Sudah kadung mengiyakan customer jauh hari, jadi harus sportif apalagi demi kepuasan pelanggan yang sudah dinanti. Usai mengantar Gasta, Mosa sibuk di rumah, sementara Lingga di rumah sakit resah gelisah menanti kabarnya Pak Re hari ini akan mendatangi kediaman Bu Maryam.
Jujur, Lingga ingin tahu keputusan apa yang didapat. Ma, aku pulang saja, nanti tinggal kontrol. Aku merasa sudah lebih baik, ucap Lingga tak sabar. Hasil rongsennya dan cek kesehatannya baik. Hanya saja luka kaki yang tulangnya memang mengalami keretakan kecil, membutuhkan keperawatan yang tidak sebentar, dan itu bisa dipulihkan di rumah dibarengi terapi agar bisa cepat pulih dan berjalan kembali tanpa bantuan. Yakin, tapi itu perubahan kamu saja, masih ada yang belum kering. Tangan kamu banyak gerak-gerak sih. Beberapa hari di sini nggak apa-apa, sampai kamu benar-benar merasa lebih sehat. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jawab Lingga sedikit ngeyel. Banyak hal yang menanti dirinya di depannya, termasuk pekerjaannya dan juga rencana indah bersama Moza. Semua terbengkalai gegara, musibah yang tengah mengujinya. Nunggu pemeriksaan dokter dulu, nanti kalau sudah boleh pulang, ya nggak apa-apa, pulang sekarang, bujuk Bu Alicia yang agak kerepotan mengenai putranya yang sedikit ngeyelan itu. Sepertinya pawang Lingga sekarang memang hanya Moza. Dengan mantan istrinya, Lingga akan sangat penurut dan banyak iyanya. Mah, kenapa Moza dan Bu Mariam belum datang ya? Papa juga belum memberi kabar, tanya Lingga pada ibunya. Pikirannya tidak tenang sedari semalam, padahal paginya Moza sudah membalas pesannya. Walaupun bukan kalimat cinta, Lingga senang Moza begitu perhatian. Baginya sapaan dari perempuan itu sangat berarti, menjadi mood booster sendiri harinya. Mungkin sebentar lagi kamu makan dulu ya, katanya mau cepet pulang. Calon nganten harus sehat, bujuk Bu Alicia. Nanti saja mah, Lingga belum lapar, jawab pria itu tak tenang. Tak berselang lama Pak Re datang ke rumah sakit. Lingga dan Bu Alicia langsung menodong pertanyaan yang sama. Pak, gimana? Tanya Bu Alicia menanti kepastian. Mozanya sih nggak masalah, tapi Bu Mariam nggak setuju kalau pernikahan di rumah sakit, terlebih hanya secara siri dulu. Jadi sambil nunggu menyiapkan keperluan dokumennya, bersabar sebentar lagi sembari nunggu kamu pulih dulu nggak? Paling seminggu diurusin orangnya Papa selesai. Jelas Pak Re menenangkan. Ada gurat kecewa di wajah Lingga. Hatinya juga belum tenang. Kalau begini, tetap bagaimana baiknya, dia juga tidak bisa melangkah tanpa restu dari pihak orang tua mempelai wanita. Bagaimana enggak? Bisa diterima? Sabar, seminggu lagi mungkin. Semoga kakimu juga lekas sembuh, jadi bisa menjalankan pernikahan sekaligus resepsinya. Iya, Ma. Mau bagaimana lagi kalau sudah menjadi keputusan yang baik. Terus sekarang Moza lagi apa, Pak? Kok belum kesini? Tanya Lingga penasaran. Apa Moza menghindari ini hingga tak kunjung datang? Kangen ya? Dia sudah berpesan untuk datang nanti sore. Lagi sibuk garap pesanan. Sedari pagi geprek di dapur. Bu Maria malah yang ngobrol sama aku. Kata ayah Re membuat Lingga makin kangen saja. Pengen cepat pulang dan menyusulnya ke rumah. Seminggu rasanya begitu lama. Tetapi sekali lagi Lingga harus sabar biar pernikahan mereka kembali sah secara agama dan negara. Jelang sore harinya, Lingga memaksa pulang dan meminta menjalani perawatan di rumah. Tak lupa dia juga mengabari Moza kalau saat ini sudah di rumah, agar ke rumah saja kalau mau datang. Mendengar hal itu, tentu Moza bahagia. Itu artinya Lingga sudah lebih baik dan kemungkinan akan segera sembuh. Bu,
aku mau jenguk Mas Lingga, bawa kue ini ya, sama bawa Gasta juga. Pamit Musa bersiap-siap. Loh, Gasta dibawa, emang boleh anak kecil ke rumah sakit? Mas Lingga sudah pulang Bu tadi, jadi jenguk di rumah sakit. Gasta juga sudah kangen sama ayahnya. Oh, sudah pulang, syukurlah kalau sudah di rumah. Hati-hati di jalan, ibu menyusul besok ya. Masih banyak yang harus diselesaikan. Siap Bu, jawab Musa bersemangat sembari menuntun putranya. Tak dinyana keluar sudah ada yang menunggu rupanya. Lingga menyuruh orang untuk menjemputnya. Loh, Pak Kuku di sini? Tanya Musa bingung. Iya Mbak, urusan dari Pak Lingga untuk menjemput Mbak Musa dan juga Den Gasta. Oh gitu, jawabnya langsung mengiyakan tanpa basa-basi. Mobil langsung melaju ke kediaman Bu Alicia. Gasta yang memang sudah berhari-hari tidak bertemu dengan ayahnya sangat senang dibawa ke rumah neneknya. Masuk rumah langsung berlari kecil menuju kamar ayahnya. Maaf Ma, itu Gasta sudah nyelonong ke dalam, ucap Musa mendapati putranya lepas dari tangannya. Gak apa-apa, biarin aja, kata Bu Alicia. Tentu tak masalah. Hayo cucu eyang ke sini. Sama siapa? Tanya Ayah Reyang mendapati Gasta berlarian langsung menangkapnya. Yangku, Gasta mau ke papa, ucap bocah kecil itu dalam gendongan. Pak Rey membawanya ke kamar ayahnya disusul Musa dan Bu Alicia. Papa, seru Gasta bersemangat, langsung menubruk tubuhnya yang tengah setengah berbaring di kasur. Halo sayang, aduh Gasta dari sini. Kaki papa sakit. Lingga menggeser kaki kirinya yang terasa nyut-nyutan terkena Gasta. Sayang pelan, papa lagi sakit. Musa langsung turun tangan menghampiri putranya. Gak apa-apa, lihat kamu datang seketika merasa sembuh, ucap Lingga serasa penuh semangat lagi walau harus menunggu beberapa hari untuk bisa leluasa menatapnya tanpa banyak dosa. Jangan mulai dilihatin mama sama papa tuh, jawab Musa merona. Sekarang mantan suaminya pandai menggoda.